Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harahap, Abbas Harahap, teman-teman semua. Sebelumnya kita udah membahas mengenai pembagian kalimat dalam ilmu bahasa Arab. Kita telah bahas kalimat ada terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Dalam kitab ini, kitab yang kita bahas adalah Mulakhas fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Dr. Fuad Ni'mah. Di pertemuan ketiga ini, di kesempatan ketiga ini, kita akan ngebahas jumlah dan syibhul jumlah. Tanpa berlama-lama, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu wa syibhul jumlati. Ini. Teman-teman, setiap di bab itu kenapa dia bisa kita baca ropa misalnya atau wasyibhul jumlah juga ropa, karena dia itu ada kalimat yang mahdzuf di sini. Hadhihi jumlah, ya takdirnya hadhihi, yaitu khabar mubtada al mahdzuf. Al jumlah itu adalah khabar mubtada al mahdzuf, itu mubtada yang dihilangkan atau gak kelihatan. Inilah mubtadanya, ini khabarnya. Wasyibhul jumlah itu adalah ya harfu atop, yaitu mengikut kepada jumlah setiap yang atop itu diropakan ma'tuf. Setiap atop itu di ma'tuf, ketika ma'tufnya itu diropakan, maka si yang diatopkan itu juga harus marfu, mengikut sama yang itu. Atop ma'tuf itu mengikut si atopnya, ketika dia ropa berarti si ma'tufnya juga harus ropa gitu. Nah, kemudian jumlah itu kenapa kasroh? Karena dia adalah mudhaf pun ilaih dari syibhu sebagai mudhaf. Itu hanya sekilas ya teman-teman, tapi fokus kita adalah jumlah dan syibhul jumlah yang ada di kitab ini, intinya gitu. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu al-mufidatu. Jadi jumlah itu terbagi menjadi 2. Ada jumlah yaitu mufidah. Ini sebagai ini ya teman-teman. Jumlah sama syibhul jumlah. Berarti kita bisa membagikan jumlah itu satu jumlah yang benar-benar mufidah, satu lagi adalah syibhul jumlah. Kita coba tulis di sini ya teman-teman biar lebih jelas gitu ya. Nah, al-jumlah ada ini kesalahan. Ntar apa sih? Kita ganti pakai ini. Nice. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, di sini kita tadi ngebahas tentang apa? Kok bertukar lagi? Nah, tadi kita ngebahas tentang al-jumlah. Teman-teman, ini adalah jumlah. Kita ingin bagikan. Kalau jumlah itu ada al-mufidah, ada yang syibh. Jadi ada al-jumlah itu menjadi 2. Ada al-mufidah, ada yang asyibh. Al-jumlatul mufidatu hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsarin wa afada ma'na taman wa tanqasimu al-jumlatu qismaini jumlatun ismiyatun
wa hiya allati tubda'u bismin aw bidhamirin al ilmu nurun nahnu mujahidun. Kemudian jumlatun fi'liyatun wa hiya allati tubda'u bi fi'lin. Contohnya hadarar rajulu yaktubut talibu, ada udrus. Nah, di sini kita bisa simpulkan teman-teman kalau al-jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ismiyah. Yang kedua adalah al-fi'liyah. Nah, ini dia al-ismiyah. Al-ismiyah sama al-fi'liyah gitu. Nah, teman-teman tadi udah kita jelaskan kalau tadi jumlah itu terbagi adalah mufidah itu adalah setiap kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau banyak. Seperti yang kita contohkan kemarin itu, misalnya kita taruh di sini satu kalimat dan di sini kalimat yang lain, B itu misalnya, atau C satu lagi kalimat. Ketika dia itu hanya memiliki satu kalimat, contohnya kita taruh di sini ada satu kalimat A, apakah dia itu menjadi sebuah jumlah? Tidak, karena dia belum memenuhi syarat apa? Syarat yang katanya itu harus ada tersusun dari dua kalimat. Kalau dia bertambah dengan si B, apakah dia itu kalimat? Apakah dia itu menjadi jumlah? Ya, dia itu menjadi jumlah. Tinggal menjadi pertanyaannya teman-teman, ketika sebuah kalimat, satu kalimat ditambah satu kalimat lagi menjadi dua kalimat ini, jadi pertanyaan kepada apa? Apakah dia itu mufidah, yaitu bermakna, atau dia tidak? Nah, ketika dia ini memiliki makna, maka dia akan kita kategorikan menjadi al-jumlatul mufidah. Nanti yang kita bahas di sini, dia itu nanti akan bisa menjadi al-jumlatul mufidah. Tapi ketika dia tidak, nanti kita akan masukkan kategori asyibhul jumlah. Kalau dia bertambah satu lagi, C misalnya, jadi 3 huruf, 3 kalimat, apalagi 3 kalimat gitu kan. Jadi syaratnya adalah harus 2 kalimat atau lebih, kemudian itu apa dan makna tamah, memiliki makna yang sempurna. Ketika maknanya sempurna, maka dia itu masuk ke kategori al-mufidah. Sebagaimana kita bahas di sini, apa ada makna taman. Wa tanqasimul jumlatu qismaini. Nah, versi al-mufidah ini kemudian itu terbagi menjadi 2, yaitu al-ismiyah sama al-fi'liyah. Apa itu ismiyah? Apa itu fi'liyah? Nah, kita bahas lanjutannya teman-teman. Di sini katanya jumlatun ismiyatun wa hiya allati tubda'u bi ismin. Kemarin kita udah ngebahas tentang isim ya teman-teman. Kalau katanya isim itu ada berapa tanda? Ada itu kalau enggak harus tanwin atau alif lam, kemudian dan lain sebagainya. Au bidhamirin. Kita fokusnya kepada tubda'u, dimulai. Masuk contoh tadi. Setiap kalimat, ini kan tadi kita contohkan sebuah kalimat atau sebuah jumlah. Ketika si kalimat pertama, si A ini adalah isim, maka dia itu masuk ke kategori siapa? Masuk ke kategori ismiyah. Kebalikannya, nanti kita masuk kepada jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Apa katanya jumlah fi'liyah di sini? Wa hiya allati tubda'u bi fi'lin, yaitu jumlah dan fi'il. Nah, teman-teman, kalau misalnya di sini kita si A-nya ini adalah fi'il misalnya, maka apa yang terjadi? Maka dia masuk ke kategori fi'il. Gampangnya gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah di kalimat awal. Kalimat awal lah yang nanti menentukan apakah dia itu isim, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah.
gitu ya teman-teman. Kita masuk kepada contoh. Di sini ada katanya nurun, al ilmu nurun. Kita coba contoh ya. Katanya isim itu ada contohnya, al ilmu nurun. Kemudian si fi'il itu juga ada contoh, hadara ar-rajulu, hadara ar-rajulu. Kita akan coba pretelin gitu loh dari segi susunan kalimat. Pertama kita lihat ini berapa kalimat? 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah al ilmu, 1. Kalimat adalah ada nurun. Kemudian al ilmu, ilmu itu pertanda kenapa kita kategorikan tadi isim. Kita mau tanya nih, emang dia itu diawali dengan isim atau tidak gitu kan. Kita coba kalimat al ilmu. Teman-teman tadi kita udah ngebahas sebelumnya tentang apa itu namanya tanda-tanda isim. Kita coba kembali ya pelajaran. Nah, katanya di sini isim adalah apa? Yumkinu tanwinu atau yumkinu idghal alif lam. Apakah di kalimat alif lam al ilmu itu ada alif lam? Ternyata ada guys, ada teman-teman. Maka al ilmu itu adalah isim. Ketika dia diawali isim, apa yang terjadi? Dia itu masuk kepada kategori apa? Jumlah ismiyah. Karena dia itu diawali dengan isim, gitu kan teman-teman. Nurun itu juga bertanwin, tanda isim, berarti dia adalah ya isim. Maka kedua susunan ini menjadi adalah jumlah ismiyah gitu, al-mufidah. Jelas ya teman-teman. Itu setelah kita pelajarin dari segi kategori apakah dia itu ismiyah atau dia fi'liyah. Nah, kita masuk ke contoh fi'liyah. Katanya di sini fi'liyah itu harus diawali dengan fi'liyah. Coba kita lihat. Hadarar rajulu. Apakah kata hadara itu adalah fi'il? Benar. Hadara itu adalah fi'il. Maka ketika tasrif nanti ke kategori hadara yahduru, hadaran hadirun, wadaka mahdurun. Kita akan nanti merujuk kepada sorof, ilmu sorof. Hadara itu fi'il. Nah, nanti kita akan cari lagi fi'il apa gitu. Karena sebenarnya kita sudah ngebahas teman-teman bahwasanya fi'il itu ada 3. Tapi kita belum merincikannya. Ada kata ba, ya jari, isma. Itu sebenarnya 3 pembagian fi'il. Nanti juga akan kita bahas juga ya. Itu adalah fi'il madhi. Oke. Kalau ar-rajulu itu menjadi isim karena dia ada alif lam. Apa yang kita simpulkan di sini? Fi'il plus isim. Ini isim plus isim. Karena diawali dengan isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Karena diawali dengan fi'il, maka dia menjadi adalah jumlah fi'il. Oke, jelas ya teman-teman. Langsung kita ke syibhul jumlah. Katanya di sini syibhul jumlah itu hiya kullu ibaratin mukawwinatin min dzarab ba'dahu mudhafun ilaih. Ingat teman-teman harus teliti melihat ini. Katanya itu dzarab yang setelahnya itu ada mudhafun ilaih. Lalu atau jar wa majrur. Nah, kita kemarin itu sempat lihat ada jar itu, huruf jar itu apa namanya? Jar itu ada min, ila, an, ala, fi, rukba dan sebagainya. Nanti maka ketika majarurnya itu isimnya itu setelah min itu ada isim, maka si isim ini akan menjadi khopat gitu. Kita udah bahas tadi kemarin. Tapi cuma sekilas. Nah, katanya di sini apa? Fi'il syibhul jumlah. Hiya kullu ibaratin mukawwinatin. Jadi ada kategori jumlah itu ternyata bila kita rincikan ya teman-teman. Jumlah itu syibhul jumlah itu ada dzarf ba'da mudhaf. Ibarah ini tersusun ya. Ini artinya tersusun. Ketika syibhul kategori ini adalah susunan dari dzarf sama mudhaf ilaih. Kemudian
jar majrur. Inilah dia bagian dari syibh. Kita di sini nggak dibahas ya apa itu secara rincinya, tapi yang jelas kita ambil contoh. Di sini ada dikasihkan contoh fauqa syajarati, fauqa asy-syajarati. Teman-teman, drop itu apa? Drop itu ada terbagi dua. Nanti kita akan membahas juga kalau drop itu ada terbagi dua. Ini drop zaman sama makan. Maka ketika kita tanya tentang fauqa, itu menunjukkan tempat, maka dia itu masuk kategori makan. Maka ini drop di sini adalah ini drop makan, menunjukkan tempat. Fauqa syajarati, di atas pohon. Asy-syajarati itu menjadi mudhofun ilai, makanya dia itu di kasrohkan ininya. Kemudian jar majrur. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, di sini ada katanya huruf-hurufnya min ila an ala dengan contoh fil manzili. Coba kita tulis fil manzil. Fi itu apa? Huruf jar. Dan manzil adalah isim yang sebelumnya dijarkan oleh huruf jar menjadi majrur, maka dia adalah dijarkan. Itulah teman-teman simpelnya ya gitu, pembagian daripada jumlah dan syibhul jumlah. Kalau kita ingin rinciannya, saya coba ya di sini. Di sini katanya apa? Bahwasanya al jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada al mufidah, kemudian yang kedua ada asyibah. Al mufidah itu terbagi menjadi dua, katanya itu ada al ismiyah dan juga al ismiyah sama al fi'liyah. Kemudian asyibah itu ada dua kategori, gabungan atau susunan. Susunan dari apa? Dari dzaraf plus mudhofun ilai sama satu lagi apa? Jar majrur. Nah, inilah apa pelajaran kita untuk kesempatan kali ini, pembagian dan contoh yang sudah kita terapkan. Oke, inilah teman-teman ringkasan pelajaran kita untuk pertemuan kali ini hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut nanti di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.